Jangan kita kelewat benci sama seseorang. Kita nggak tahu, kali akhir hayatnya berubah. Mungkin dia mencapai jenjang kewalian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Isa itu beliau dicaci maki. Dianya dicaci, ibunya dicaci, udah selesai begitu. Apa jawaban beliau? Syukran, jazakallah khair. Terima kasih, jazakallah khair. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Itu kaum Hawariyin di sekitarnya bilang, ya Rasulullah, kamu nggak dengar kamu dicaci maki oleh mereka? Maka dijawab, hadza, yang kamu bilang mencaci maki, dia bukan mencaci maki saya. Dia itu nyumbang buat saya. Hadza anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi. Dia nyumbang, kebetulan yang dia sumbang apa yang dia punya. Yang dia punya cacian makian, dan yang saya punya doa, syukur, terima kasih. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya. Wa kullu ina'in billadzi fihi yandahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Yang isinya susu keluar susu. Tapi isinya comberan, kotoran, ya keluar comberan, kotoran. Masing-masing wadah memercikan isinya. Ini nih kisah Nabi Isa, kita lihat pada diri guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Di majelis, tahu-tahu ada penyusup masuk dengan jenggotnya yang lebat. Dia masuk ke tengah-tengah majelis langsung mencaci maki. Dicaci maki, Habib Abdul Qadir dicaci maki, Habib Abu Bakar Masyhur ada di situ caci maki semuanya. Dia nistakan majelis, rumahnya orang, acaranya orang. Dia caci maki. Udah selesai, jalan begitu. Al-Habib Abu Bakar geram, marah. Al-Habib Abdul Qadir cuma bilang syukran, jazakallah khair. Kalau sudah majelis kita udah selesai, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Tutup majelis. Besok malamnya Habib Abu Bakar Masyhur datang ke Habib Abdul Qadir bawa map, bilang ya Habib, naam ya Abu Bakar, coba tolong lihat ini. Tanya apa ini? Ini jawaban untuk menjawab fitnah dan tuduhan orang yang menistakan majelis kita kemarin. Ini jawaban dari Quran, dari hadis, dari pendapat ulama. Langsung saya begadang malam-malam tuh bikin kitab untuk ngejawab tuh orang. Habib Abdul Qadir bilang, ya Abu Bakar, orang yang kemarin udah saya jawab. Loh, sudah Habib, sudah. Udah bikin jawabannya, sudah. Saya udah bikin jawabannya, udah saya serahkan ke dia. Mana ada? Langsung di majelis. Apa jawabannya? Saya bilang syukran. Saya bilang terima kasih. Itu jawaban saya. Kenapa kurang jawaban saya? Itu udah lebih dari jawaban. Diam hai Abu Bakar. Khalas, cukup. Saya udah ngasih jawaban ke dia. Itu udah lebih dari segalanya. Lebih dari kitab, lebih dari buku. Kenapa jawabannya? Praktek akhlak. Praktek akhlak. Mana tuh orang? Kita nggak kenal. Dulu juga nggak ada orang yang tukang provokator, tukang nyebar-nyebarin begitu. Nggak ada yang nyebar-nyebarin begitu. Subhanallah. Kita nggak kenal, kita nggak tahu. Itu orang Padam, sebutan Habib Abdul Qadir sampai sekarang masih disebut. Sampai ini malam, wa ila yaumil qiyamah bakalan disebut. Zamannya Nabi Muhammad, emang nggak ada orang yang tukang caci maki Nabi? Banyak. Syair dibuat, digubah untuk mencaci Nabi Muhammad. Tapi sahabat Nabi bukan orang provokator yang dengan dalih membela Nabi, menyalin itu tulisan, terus dibawa ke Nabi, disebarin kemana-mana untuk provokasi umat. Enggak, dibiarin, enggak dibawa, enggak diulang, enggak disebut. Rasulullah, ada orang buat syair mencaci engkau, ini bunyi syairnya, diapalin. Enggak dibawa. Yang ada sekarang syair memuji Nabi Muhammad. Ada syair cacian terhadap Nabi enggak? Enggak ada, hilang dengan sendirinya. Maka nalillah bag, sesuatu yang untuk Allah langgeng abadi. Yang bukan untuk Allah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ambil deh waktunya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, terus habis. Hari kiamat jadi penyesalan. Penyesalan pertama tahu kapan? Saat rohnya di tenggorokan. Penyesalan kedua saat dia masuk dalam lubang kuburnya. Penyesalan ketiga saat dia menghadap hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu semuanya, bala, masaib, kesulitan, hatta mengucap kalimat la ilaha illallah akhir hayat belum tentu bisa. Biasanya seperti begitu. Waliyadzubillah. Biarin. Sibuk sama kesibukan kita. Kesibukan kita bukan nukil omongan orang. Sibukan kita bukan buka medsos. Buka medsos sudah berkali-kali. Saya udah teliti medsos yang ini. Saya udah teliti medsos yang ini. Saya udah buka omongan yang ini, omongan fulan. Omongan Allah udah dibuka belum? Kalamullah belum dibuka. Kalamun Nabi belum dibuka. Sibuk sama omongannya orang. Tinggalin. Da'in nas. Ya galbi yaquluna ma badalahum. Wa tathik bil rabbil khalaqi. Biarin orang ngomong semaunya. Kita jangan dengerin omongan orang. Tinggalin omongan orang, sibuk dengan kalamullah. Ini yang kita lihat pada diri guru-guru kita. Al-Habib Umar bilang, kalau dari awal kita terpengaruh sama omongan orang, Darul Mustafa nggak bakalan berdiri. Majelis Muassalah nggak bakalan berdiri. Kegiatan nih apa yang kita lihat nih nggak bakalan berjalan. Kalau dari awal kita dengerin omongan orang, yang ngembosin kita, udah deh nggak jadi deh, karena omongan ini, karena omongan itu. Tinggalin omongan orang.
Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketemu sama orang yang anti sama kita, bersifat dengan akhlak yang luhur yang mulia. Bagaikan itu orang yang kita temui bagaikan kawan sejati. Kita nggak tahu kali akhir hayatnya berubah. Mungkin dia mencapai jenjang kewalian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dia taubat kepada Allah Subhanahu. Jangan kita cemooh orang lain. Subhanallah, makanya dibilang tuh jangan kita kelewat benci sama seseorang. Jangan-jangan orang yang kita benci satu saat bakal menjadi kawan dekat kita. Jangan kita kelewat cinta sama seseorang. Jangan-jangan orang yang kita cinta tahu-tahu bakal jadi musuh bebuyutan kita. Apa yang dijalin karena dunia bakalan fana, bakalan habis. Tapi hubungan yang dijalin karena Allah bakalan langgeng, bakalan abadi. Wali Songo di Indonesia nggak ada yang tukang caci mereka. Banyak tukang caci maki mereka di zaman mereka dulu. Mana pencacinya? Mana kuburannya? Diziarahin orang. Jangankan diziarahin, kuburannya nggak, atau mungkin udah jadi jalan tol sekarang. Wali Songo lihat kuburannya tuh di mana-mana. Diziarahi orang. Nggak pernah sepi. Kapan makam Sunan Ampel sepi? Kapan makam Sunan Bonang sepi? Kapan makamnya Maulana Malik Ibrahim sepi? Nggak ada sepinya. Subhanallah. Pencacinya mereka mana? Habis. Pencacinya Nabi Muhammad mana? Habis. Pencacinya Imam Ali Zainal Abidin, Imam Al-Husain, mana pencaci? Enggak ada, udah habis semuanya. Tapi mereka tetap dikenang, diziarahin oleh orang banyak. Wah, kata. Jangan kita menoleh kepada mereka, jangan terpengaruh sama pujian orang, jangan terpengaruh sama dengan cemoohannya orang. Ini yang kita lihat pada diri guru-guru kita radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita bisa jalan di jalannya mereka, kita menempuh jalannya mereka, jalan kesucian, jalan keselamatan, jalan kebersihan hati. Amin ya rabbal alamin.